Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Pertama-tama yang saya hormati Kiai Haji Mage, yang saya hormati santri Masjid Basnas, jamaah salat maghrib Masjid Jawa Tengah. Syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Jawa Tengah dan acara kajian kitab Al-Baqarah Sajidah tanpa ada suatu pembayaran apapun. Pemirsa Masjid TV, pendengar radio DRIS, pendengar radio KFM, tema kajian pada malam hari ini adalah soal Id. Bila mana nanti ada pertanyaan dari jamaah atau santri, bisa ditanyakan langsung kepada Romo Yai Haji Gigi. Bagi pendengar radio DRIS, bagi pendengar radio FM dan pemirsa Masjid TV, bisa ditanyakan melalui chatting WhatsApp di nomor DRIS dengan nomor 0821 336 700. Sebelum kajian dimulai, mari kita buka dengan bacaan kitab Ridhoillah wa Syafaat Rasulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman pada hari pun namanya Haji Gigi pada sahabat yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Malam hari ini saya akan membaca bab sholatul aidaini. Bab sholat aid, sholat hari raya. Di sini disebut aidaini karena memang ada dua sholat hari raya. Pertama sholat Idul Fitri, yang kedua sholat Idul Adha. Baik, saya bacakan. Ay sholati idai al-fitri wal adha. Sholat idain itu adalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dua sholat Idul Fitri dan Adha. Wa sholatu Idul Adha, utawi sholat Idul Adha iku afdalu, lebih utama. Maksudnya antara Idul Fitri dan Idul Adha itu lebih afdal Idul Adha. Kenapa liwurudiha? Karena sholat Idul Adha itu syariahnya atau dalilnya wurud fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Surat pendek dalam bagian akhir Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Di dalam kebiasaan umat Indonesia, sholat Idul Fitri itu lebih meriah daripada sholat Idul Adha. Ya, karena di balik sholat Idul Fitri itu ada tradisi mudik. Jadi orang-orang yang merantau di kota yang jauh pada pulang ke kampung halamannya, maka kemudian di tempat kampung halaman itu sholat Idul Fitri begitu meledak. Biasanya standar masjidnya tidak bisa memuat jamaah, harus menyediakan tempat lain di luar. Jadi apalagi anak-anak kecil yang namanya bodoh itu ya bodoh Idul Fitri. Tapi sesungguhnya dalam fikih atau di dalam syariah Islam
Idul Adha itu mestinya lebih besar. Kebesarannya itu karena pertama berbarengan dengan penyelenggaraan puncak ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah dan bersamaan kalau di Indonesia dengan penyembelihan hewan kurban. Hukmuhuma, hukum kedua sholat Aid itu sunnatun, hukumnya sunnah. Balhia bahkan bukan hanya sunnah biasa, tetapi afdolun nawafili, seafdol-afdolnya sholat sunnah. Wakila, menurut satu pendapat, innaha fardu kifayatin, bahwa sholat id itu fardu kifayah. Wa indal imam Abi Hanifah, wa indal imam, menurut al-imam Abi Hanifah, Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafi, itu wajibatun, wajib. Jadi sholat id itu sunnah, afdhalun nawafil, ada yang menyebut fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya bahwa di dalam satu komunitas masyarakat harus ada pelaksanaan sholat id. Kalau tidak ada, maka satu komunitas itu dikenai dosa. Nah, sedangkan menurut Abu Hanifah itu wajib. Saya kok tertarik kalau sholat sunnah seperti sholat id itu fardu kifayah. Jadi jangan sampai orang menganggap itu sunnah, lalu sunnah biasa, lalu ditinggalkan nggak apa-apa. Coba bayangkan apa yang terjadi, tanggapan respon orang kalau masjid MAJT tidak menyelenggarakan sholat id. Kenapa? Lowong sunnah aja kok. Nah, mesti nanti viral. Orang bertanya, orang mempertanyakan. Itu artinya bahwa sunnahnya sholat id itu ya memang akan menjadi wajib jadinya secara sosial. Coba kalau di masjidmu yang biasanya dipakai untuk Jumatan, lalu sholat id tidak ada. Nah, maka waktu pandemi di mana fatwa MUI membolehkan sholat id itu di rumah dengan keluarga inti, nah itu jadi pro kontra. Kalau menurut saya pro kontranya itu positif, nggak apa-apa, jangan dikecam. Kenapa? Karena mereka sudah merasa bahwa Idul Fitri itu sesuatu yang harus ada. Ini kan memang ulama itu ada yang menyebut fardu kifayah, Abu Hanifah itu wajib. Tapi ulama jumhur yang lain itu sunnah dan afdolun nawafil, tingkatannya itu sunnah yang paling afdol. Wa waktuha, kapan waktunya sholat id? Yaitu min tulu'is syamsi, waktunya mulai terbitnya matahari. Terbitnya matahari itu artinya bahwa matahari terbit di ufuk timur, itu artinya habis waktu sholat subuh. Sholat subuh itu mulai fajar sampai tulu'us syamsi, terbitnya matahari. Begitu tulu'us syamsi, itulah mulai boleh dilakukan sholat Aid. Ila zawali, sampai dengan zawal. Zawal itu matahari persis di atas. Itu tidak mesti jam 12 WIB. Tapi kalau jam istiwa itu pasti, kalau zawal itu jam 12. Tapi kalau WIB seperti sekarang ini
Kita adzan Jumat itu sebelum jam 12 ya. Ila zawali, sampai dengan zawal. Matahari geser dikit, min yaumi idul fitri, hari idul fitri. Kapan hari idul fitri itu? Al awali min syawal, hari pertama min syawal, dari bulan Syawal. Nah, ini biasanya tanggal 1 Syawal dan tanggal 1 Ramadan itu ada penentuan awal bulan yang dilakukan dalam bentuk sidang isbat oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, berdasarkan hasil hisab dan ru'yah. Berdasarkan hasil hisab sekaligus ru'yah. Hasil-hasil ru'yah di malam harinya pada saat terbenam matahari akhir Ramadan itu menjadi ukuran. Wa min yaumi Idul Adha, dan juga zawalnya hari Idul Adha. Kapan hari Idul Adha itu? Al-ashir min Dzulhijjati. Al-ashir yaitu hari ke-10 atau tanggal 10 min Dzulhijjati, bulan Dzulhijjah. Jadi kalau di Arab Saudi penetapan awal bulan itu lebih heboh di 1 Dzulhijjah, karena nanti Arab Saudi itu punya gawe yang namanya haji. Haji itu nanti tanggal 9 wukuf di Arafah, tanggal 10 ke Muzdalifah, ke Mina, puncak haji. Tapi kalau di Indonesia itu lebih heboh tanggal 1 Syawal. Kenapa? Ya itu karena di bulan Syawal itu ada tradisi mudik, ada syawalan, ada bodo yang pulang ke kampung itu, yang tidak dimiliki oleh negara-negara muslim yang lain. Ya, kita bersyukur punya tradisi itu. Bon, niku nggih napa hukumnya, waktunya. Yang ketiga, sunanuha, hal-hal yang disunahkan dalam sholat id itu banyak. Di sini dalam kitab kita ini tercatat ada 11. Iya, ada 11 yang disunahkan. Pertama, takhiruha ila ayyar tafi'a qadra rumhin. Takhiruha, mengakhirkan atau maksudnya menunda. Ila ayyar tafi'a, sampai dengan matahari itu tinggi. Qadra rumhin, kira-kira detik sak pengawe tingginya itu, bayang-bayang itu. Jadi tadi waktunya boleh sejak tulu'us syamsi, tapi tulu'us syamsi itu belum qadra rumhin. Jadi kira-kira misalnya ya, kalau tulu'us syamsi itu jam 4:30, jam 6.30, ya naiknya matahari qadra rumhin itu kira-kira jam 6:30 atau jam 7. Saya kira tradisinya di kita sudah mendekati itu, karena di mana-mana kalau menyelenggarakan sholat id itu ya sekitar jam 7 niku. Yang kedua, apa yang disunahkan? Fi'luha, mengerjakan sholat id bil masjidi, di masjid. Sunnahnya di masjid niki teng kitab niki nggih. In ittasa'a,
kalau masjid itu luas, bisa menampung jamaah. Kenapa kalau sholat id kok ada qaid in ittasa'a? Karena ketika sholat id itu disunahkan bagi orang-orang yang tidak wajib Jumat. Jadi kalau harian, mingguan itu sholat Jumat, masjid cukup. Tapi kalau Idul Adha, kalau Id, baik Idul Adha atau Idul Fitri, itu perlu lebih luas masjidnya karena banyak orang yang sebetulnya dia bukan tergolong wajib sholat Jumat, tetapi dia disunahkan sholat Id. Wa illa kalau masjidnya itu tidak bisa menampung fi ghairihi, ya di tempat lain. Nah, biasanya di antara masyarakat kita ada yang menyelenggarakan itu di lapangan. Di Semarang selalu ada penyelenggaraan sholat id di Simpang 5. Itu berarti lapangan, tidak di masjid. Karena Masjid Baitur Rahmat kalau untuk menampung jamaah sholat id itu tidak cukup. Apalagi biasanya kalau di Baitur Rahman itu di Baitur Rahman itu atas namanya penyelenggaraan sholat id oleh pemerintah Jawa Tengah. Biasanya panitianya ya pemerintah provinsi sama Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama. Kalau MAJT meskipun namanya Masjid Jawa Tengah, tetapi jarang pemerintah itu memusatkan sholat id di sini. Tapi kalau lagi ada pejabat seperti presiden, maka semua tumplek di sini pejabat-pejabatnya. Jadi banyak orang yang tidak wajib sholat Jum'ah, tetapi dia disunahkan sholat Id. Wataqifu, hendaknya berhenti. Al-khuyyadu, wanita-wanita yang sedang menstruasi. Nah, ibu-ibu atau mbak-mbak yang haid itu mandek, jangan masuk masjid. Bibabil masjid, jadi sampai batas ke pintunya masjid saja. Untuk apa mereka datang? Wong ora salat, yasma'na, ya, mereka mendengarkan al-khutbata, khutbah. Jadi laki-laki perempuan disunahkan datang, baik yang masih wajib sholat, sah sholat karena suci maupun yang dalam kondisi tidak suci, itu tetap disunahkan datang untuk mendengarkan khutbah. 1, 2, 3, disunahkan lagi ihya'u lailatihima, menghidupkan malamnya. Malam itu berarti kapan? Kalau besok itu Id, ini sekarang ini namanya malamnya. Jangan dibalik nih. Besok Id, lalu kemudian besok itu Selasa, kemudian malam Rebo, itu bukan. Jadi kalau Id itu hari Selasa, maka malam Id itu sekarang ini. Senin malam Selasa. Hendaknya dihidup-hidupkan bil ibadati, dengan banyak ibadah, bil ibadati, dengan ibadah. Di antaranya menghidupkan malam Id itu bi ihya'i ma'dhamil laili, dengan menghidupkan sebagian besar malamnya. Ya, dengan ibadah itu apa ya? Sholat malam. Au bi sholatayil isya'i wa subhi jama'atan, atau menghidupkannya melaksanakan sholat isya dan subuh secara jamaah. Jadi kalau biasanya tidak jamaah, pada malam Id itu hendaknya dilakukan dengan jamaah.
Ingkang kaping sekawan al-ghuslu, mandi. Jadi kalau Jumat kemarin juga untuk menghadapi sholat Jumat itu disunahkan mandi, untuk menghadapi sholat Id juga disunahkan mandi, al-ghuslu. Wa yadkhulu fi muntasofil laili, mandinya bisa dimulai dari tengah malam. Keempat, kelima at-tatayyubu wat tazayyunu. At-tatayyubu, pakai wangi-wangian. Wat tazayyunu, dan pakai pakaian yang yang cantik-cantik, yang bagus-bagus. Lil qaidi, baik bagi orang yang di rumah, wal khariji, maupun bagi orang yang di keluar rumah. Jadi maksudnya baik bagi penduduk asli di situ maupun bagi pendatang kalau di tempat kita itu orang-orang yang mudik. Wal kibari, baik bagi orang-orang tua, wasigori, maupun bagi orang-orang anak-anak kecil. Sawaun al musalliya minhum wa ghairuhu. Disunahkan tatoyub, pakai wangi-wangian, tazayun, pakai pakaian yang yang bagus. Itu baik dia itu orang yang mau sholat, yang bisa sholat karena suci, maupun yang tidak. Mengenai tatoyub dan tazayun ini ada keterangan lebih lanjut, wa yusanu, disunahkan khurujul ajuzi, ikut keluar orang-orang yang lemah-lemah itu loh, orang-orang yang sepuh-sepuh lah kalau di kita itu. Orang sepuh-sepuh lanjut usia, wa ghairi dzawatil hayati, dan wanita-wanita tua lagi lah, atau kalau ghairi dzawatil hayati itu artinya secara bahasa itu orang-orang yang sudah penampilannya enggak menarik gitu loh. Tidak membuat fitnah. Minan nisa'i, nah mereka orang lanjut usia dan orang yang tidak menarik tampilannya itu, bisyabi badalatin, dengan pakaian-pakaian yang sederhana, pakaian biasa aja, jangan tatoyub dan tazayun itu untuk orang pada umumnya, tapi bagi orang yang sudah tua disunahkan yang sederhana. Wa masyabatu, adapun wanita muda, wa zawatul hayati, dan orang-orang yang punya penampilan menarik, gampangannya wong ayu, seksi, fayukrohu, makruh lahuna hudurul idaini, menghadiri Id. Jadi orang-orang makanya kalau mau datang sholat Id, kalau pengen meskipun orangnya masih muda, ya pakaiannya yang pakaian sholat aja, bawa dari rumah, jangan pakaian-pakaian yang kalau mereka itu washolatuhunna, sholatnya fi buyutihinna afdalu, sholat di rumah itu lebih afdal. Sudah ada pertanyaan, Mas? Yang ceto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya akan masuk dari Telogosari. Bagaimana yang dilakukan jamaah ketika imam sholat Idul Adha sudah membaca surat, kita baru datang? Apakah kita harus takbir 7 kali terlebih dahulu untuk bergabung sholat atau tidak? Pertanyaannya bahwa dalam sholat Id itu kaifiahnya nanti akan kita bahas ya, ada takbir. Nah, itu disunahkan takbir. Itu sebetulnya pedomannya ya mengikuti imam. Karena datangnya telat, imamnya sudah baca surat, tidak usah takbir. Mboten usah takbir. Jadi sunahnya takbir di dalam sholat Id itu dilakukan
oleh imam, diikuti oleh makmum. Karena imamnya sudah nggak melakukan takbir, dia sudah membaca surat, ya tidak. Bahkan ini nanti akan ada keterangan, andaikan ya, imamnya itu lupa tidak takbir, ya sudah, makmumnya juga nggak usah takbir 7 kali. Itu tidak membatalkan sholat, cuma ya orang marem lah. Sholat id itu kekhususannya itu tambahan takbir kok sing khusus kok lali. Assalamualaikum Pak Kiai, saya Selamat Riyadi dari Bandung. Apakah makan-makan bersama di masjid setelah sholat id itu salah satu keutamaan yang dianjurkan setelah sholat id, atau itu budaya orang Indonesia? Anjuran sunnahnya tidak ada. Secara khusus habis id makan-makan itu tidak ada. Yang ada itu habis sholat Idul Adha, bar nyembelih, lah itu mayoran. Idul Adha nggih, kalau Idul Fitri enggak. Nah kalau itu ada, menjadi tradisi di mana misalnya orang pengen sodako, lalu di saat Idul Fitri mumpung banyak jamaah, lalu dia menyediakan snack, menyediakan makan, tidak ada larangan. Tapi tuntunan sunnahnya mboten wonten. Ya makan di masjid kan, kalau di kampung-kampung biasa toh itu. Malam Jumat, tahlilan, yasinan, barpi medang, bar traweh. Nah, bar traweh itu saya waktu kecil senangnya traweh itu ya nanti kalau habis traweh ada jaburan. Tidak ada masalah, diselenggarakan tidak ada masalah, tetapi di dalam tuntunan tidak ada tuntunan khusus bahwa habis sholat id itu makan-makan. Nah, nanti ada keterangan kalau sholat Idul Fitri sebaiknya orang pagi-pagi itu sarapan di rumah mau berangkat sholat id, untuk membedakan bahwa itu bukan hari Ramadan, itu sudah bodoh. Tapi kalau Idul Adha orang disunahkan dari rumah itu jangan sarapan dulu, cepat ke masjid, sholat id cepat, selesai sholat id segera menyembelih kurban sapi atau kambing, baru terus dimasak cepat, yang bagian akan dibagi nanti dulu, yang akan dimasak nanti panitianya makan. Nah jadi ngeleh tau enak, disunahkan untuk tidak makan dulu di rumah. Ampun nggih, niki masih ada banyak, saya teruskan. Al-bukuru li ghairil imam, disunahkan hendaknya pagi-pagi gasik berangkat ke tempat sholat id bagi selain imam, ya bagi jamaah biasa. Kalau imam bagusnya atau sunahnya nanti carry. Jadi kalau imam carry itu kan di samping memang sudah biasa juga akan memperlihatkan nanti bahwa di masjid itu lah itu imamnya rawo, kewibawaan seorang ulama, kiai, karismatik datang. Itu akan membuat suasana itu menjadi suasana yang positif. Jadi sunnahnya itu al-bukur, gasik. Meskipun tadi disunahkan itu irtifa, matahari mulai naik sekitar jam 6:30 atau jam 7, tetapi kedatangan atau kepergian dari rumah ke masjid itu disunahkan gasik. Yang ketujuh, al-masyu ilaiha zahaban, disunahkan dari rumah menuju ke tempat sholat id itu zahaban, jalan kaki. Waruju, kemudian pulangnya bitorikin akhor aksoru, kembalinya disunahkan untuk mengambil jalan yang lain. Jadi kalau Anda ada di kampung depannya MAJT, datang masuk lewat pintu gerbang Gajah.
Nah, nanti pulangnya lewat pintu gerbang Jolotundo. Kenapa sih kayak gitu disunahkan? Ya memang itu tuntunan syariah. Tetapi kita bisa memahami kalau orang pergi dari satu jalan lalu kemudian nanti keluar pulang dengan jalan yang lain, ini mengandung syiar. Orang dengan pakaian sholat, habis sholat, kelihatan jalan bergerombol-gerombol masuk, bergerombol-gerombol keluar. Kita saja kan di kampung itu, kalau melihat ada anak santri yang menjelang maghrib itu pada berangkat dari rumah ke masjid, itu suasananya kan suasana sejuk, damai, suasana ibadah. Niku kinten-kinten niku. Li'anna ajra zahabi, karena pahalanya berangkat a'zamu, lebih besar daripada pahalanya pulang. Fayundabu, maka disunahkan tatwiluhu, memperpanjang zahab perjalanan, liyaksuro al ajru, supaya pahalanya banyak, bikasrotil khuto, dengan banyaknya langkah-langkah jalan. Wa yustafta, hendaknya dimintai fatwa ingkana min ahlil ilmi, dari orang yang, jadi dalam perjalanan itu hendaknya yustafta, ya sambil jalan-jalan, sambil berjalan, sambil ngomong-ngomong, sambil tanya-tanya soal agama. Wa yatasaddaqo, hendaknya pada perjalanan itu melakukan sodakoh. Nah ini kalau di Mekah itu dulu, tapi ya sekarang sudah mulai tertib, bahwa jalan menuju ke masjid itu banyak orang minta. Nah kalau di sini ada kayak gitu, ya tasodakoh fihima. Saya kira nggak harus begitu. Jadi kalau orang jalan dari rumah ke masjid misalnya 300 meter, di jalan itu ada anak-anak kecil, nah kasih 1.000. Di jalan ada orang tua yang sudah ajuz, itu dikasih sodakoh apa berupa uang atau apa. Yang ke-8, takjilu sholati idin nahri, mempercepat pelaksanaan sholat Idul Adha. Idin Nahri itu Idul Adha. Nahar itu sembelihan, jadi hari Id sembelihan. Fi awali waktiha, pada waktu yang awal. Jadi kalau tadi ada disunahkan apa itu qadra rumhin, matahari setinggi pengadeg pengawe, maka kalau sholat Idul Nahri itu baiknya cepat. Supaya apa? Likai yattasi'a, supaya longgar waktul udhiyati, waktunya penyembelihan, ba'da sholati, sesudah sholat. Maksudnya jangan dipanjang-panjang sholat Idul Adha itu, segera saja mulai, segera selesai. Karena ada acara penting, yaitu udhiyah, menyembelih. Tapi kalau sholat Idul Fitri enggak. Kalau sholat Idul Fitri, takhiru sholati Idul Fitri, disunahkan mengakhirkan atau memundurkan waktunya sholat Idul Fitri ila irtifa'i syamsi, sampai mataharinya sudah tinggi, qadra rumhaini, bahkan sampai 2 kali detik pengawe. Jadi ya malah lebih sunnah nanti sesudah jam 7. Cuma di Indonesia ini, apalagi pas musim panas, kemarau, kalau sholat idnya di luar, di lapangan, kayak di Simpang 5, itu kalau terlalu siang panas. Kalau panas nanti sholatnya nggak khusyuk, mendengarkan khutbahnya nggak khusyuk.
Kenapa? Kalau tadi sholat Idul Adha itu dipercepat itu supaya waktu penyembelihan longgar, kalau Idul Fitri itu diakhirkan dikit supaya apa? Supaya waktu untuk melakukan zakat fitrah itu longgar. Karena waktunya zakat fitrah itu kan mulai masuk malam 1 Syawal, berarti maghrib, misalnya besok butuh ya, nah ini maghrib, waktunya pembayaran penunaian zakat fitrah sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah itu kalau sholat Idul Fitrinya molor, itu nanti waktunya biar sunahnya itu biar sesuai dengan sunahnya waktu. Al-fitru qabla sholati Idul Fitri, disunahkan orang hendaknya futur dulu, sarapan dulu qabla sholati Idul Fitri. Sarapan itu nggih saged sarapan nasi, saged sarapan bubur, saged sarapan roti, saged sarapan, kalau santri senengnya sarapannya gorengan ya. Wal afdol, tapi yang afdol itu ayakuna bitamarin. Yang terafdol itu dengan tamar itu kurma. Watron, tapi jumlahnya ganjil. Jadi kalau dahar kurma itu disunahkan ganjil. 1, 3, 5. Kok 5 kakean wis 3 aja lah. Likayam taza yaumul id amma qablahu. Kenapa disunahkan untuk berbuka sebelum berangkat sholat id? Supaya beda yaumul id amma qablahu, beda antara hari id dengan hari sebelumnya. Sebelumnya apa kan Ramadan, puasa. Bil mubadarah bil akli, dengan segera makan. Yang ke-11, yang terakhir nih, mudah-mudahan bentar lagi waktunya akan habis ya. Non? Lebih 6. Al-imsaku, disunahkan imsak. Imsak itu berarti jangan sarapan. Min tulu'il fajri, mulai dari terbit fajar fi Idul Adha, di dalam hari Idul Adha, hatta yafrugha min sholatil iddi, sampai dengan selesainya sholat id. Jadi kalau Idul Adha disunahkan imsak, jangan sarapan. Jadi fajar sholat subuh ya wis imsak sampai nanti selesai sholat id. Wayan haro, selesai penyembelihan. Wayakula, hendaknya makan min udhiyatihi, dari sembelihan Idul Adha. Kalau kinten niku nanti pembahasan yang lain tentang kaifiyah sholat id, tata cara sholat id. Kita umumnya sudah tahu, sudah bisa. Cuma yang jadi imam tuh biasanya deg-degan, takut nanti lupa takbirnya, karena itu bukan sholat yang harian. Tapi biasanya ya imam sudah konsentrasi. Terus ngoten para pendengar pengaosan Masjid Agung Jawa Tengah, khususnya para santri dan jamaah, begitu juga pendengar Radio Dais. Insya Allah pada Senin yang akan datang kita membahas kaifiyatu sholatiha, tata cara sholat id. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.